Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto selanjutnya bagaimana karena market mengalami penurunan kemarin gitu ya. Nah, kita akan lihat beberapa hal khususnya secara analisa teknikal dan mungkin kita akan melihat beberapa trade idea gitu ya. Kalau teman-teman yang buat trading, buat FOMC itu kira-kira bagaimana dan kita akan lihat juga secara analisanya maupun berita-berita terbaru seputar market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan untuk hari ini ya. Kita juga nanti akan melihat beberapa grafik altcoin, salah satunya Ethereum dan juga nanti kita akan bahas tentang sedikit XRP. Ya, kita mulai market saat ini sedikit sideways 0,4%, Bitcoin mengalami penurunan 1,5%, Ethereum mengalami penurunan 1% ya. Selama 24 jam terakhir di sini kita lihat ada Algorand, Stellar, XRP ini mengalami kenaikan ya. Di video kali ini kita akan bahas XRP juga. Sebelumnya kita sempat membahas juga nih XRP, kita lagi sudah bahas. Di sini kita ada bahas XRP lagi dan memang dia lagi bisa dibilang naik daun gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan karena mungkin masih bisa naik lagi gitu ya. Tapi kita akan coba update lagi. Kita lihat ada ApeCoin, ini tentang stakingnya dia makanya mengalami kenaikan. Lalu ada Compound LDO, ada Binary X juga, sebenarnya BNX ini sempat kita bahas. Clay dan beberapa altcoin lainnya ya, nggak terlalu banyak sebenarnya. Kalau kita lihat mengenai penurunan lebih banyak, ada Cosmos, Terra Luna mulai turun, Lunsi, Raven, Helium, Near Protocol, Ethereum Classic, Matic dan lain-lainnya ya. Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed kita di level 23 tetap masih extreme fear ya. Beberapa hal yang kita bisa lihat untuk saat ini keadaan Bitcoin sekarang, kalau teman-teman cek di Bitcoin Rainbow Price Chart, ini kita di warna biru ya, yaitu adalah basically a fire sale atau bisa dibilang diskon besar-besaran gitu ya. Kalau kita lihat secara time frame yang sangat-sangat panjang gitu ya, hanya ada beberapa opportunity atau kesempatan di saat kita mengalami atau Bitcoin berada di dalam level biru gitu ya. Jadi sebenarnya ini saatnya ya, kalau memang teman-teman lihat wah ini Bitcoin lagi di bawah, mungkin bisa mencicil istilah seperti itu ya, karena level 19.000. Apakah Bitcoin nggak bisa turun lagi? Ya sebenarnya kalau menurut analisa saya mungkin masih ada kemungkinan untuk Bitcoin turun lebih dalam gitu ya. Tapi kalau kita lihat untuk dari sini, sebenarnya kalau untuk jangka panjang biasanya Bitcoin di level warna biru di sini lalu bisa mengalami kenaikan sampai ke warna merah ya, atau bubble territory ya. Ini yang maksimum bubble territory, ataupun yang sebelumnya kita sebenarnya hampir sama ke area orange saja gitu ya. Mungkin nextnya kita di level hijau untuk next bull cycle, itu bisa juga terjadi gitu ya. Tapi ini hanya untuk analisa Bitcoin saat ini, dimana kita di warna biru, tapi tetap harus analisa karena ini sempat juga pada saat Maret 2020 dia turun ya. Kalau teman-teman saya zoom sedikit ya, di sini kelihatannya ini turun di bawah level rainbow-nya ya. Jadi ada kemungkinan sebenarnya dia untuk turun lebih dalam gitu ya. Kira-kira ini. Lalu kita lihat berikutnya dari Miles Dutcher, di sini dia bahas bear markets atau yang saat yang kita alami gitu ya, are for laddering into positions, artinya lebih untuk ya mulai membeli posisi-posisi atau buat investment gitu kalau teman-teman untuk jangka panjang. Bull markets pada saat market naik are for laddering out of position atau mulai ya take profit, istilah seperti itu. Ini untuk teman-teman yang secara time frame-nya mungkin lebih luas gitu ya, mungkin tahunan. Kenapa? Karena memang Bitcoin rata-rata di sini mengalami penurunan 1 tahun 2 tahun, lalu mengalami kenaikan 1 tahun 2 tahun, turun 1 tahun, naik 2 tahun kira-kira, atau 1 tahun gitu ya. Jadi biasanya itu seperti ini, kita lagi downtrend mulai membeli ya, pada saat kita uptrend mulai menjual ya. Simpelnya itu seperti itu ya. Many will do the opposite atau keterbalikannya. Kita bisa lihat pada saat bear market sekarang banyak orang yang mulai menjual gitu ya. Yang harusnya yang kita lebih lakukan adalah mulai membeli gitu ya, tapi ya dia hanya ingatkan saja. Next, USDC ya. Di sini USDC is now on Robinhood, jadi lebih banyak yang menggunakan stablecoin USDC sendiri. USDC ini kalau kita lihat berapa nih, nomor 4 gitu ya, nomor 4. Tapi saya rasa ini bentar lagi BUSD ini bisa mengalami kenaikannya lagi, karena Binance baru implementasikan akan lebih mau menggunakan BUSD ketimbang stablecoin lainnya gitu ya, mungkin sama USDT atau Tether. Jadi ini, tapi di sini dengan USDC di adopt atau mulai di Robinhood ya, ini berarti masih cukup bagus juga gitu ya.
kita kalau lihat untuk saat ini, apakah September yang sama akan terulang gitu ya, atau kita bisa mungkin bahasa Redtember, karena memang biasanya di bulan September ini market malah mengalami merah ya. Di sini kita juga sudah minus 5% ya. Kita lihat juga untuk saat ini FOMC rate-nya itu 75 basis point di 82%, 18% ini 100 BPS gitu ya. Jadi masih hampir sama selama yang 2 hari yang lalu yang kita sempat bahas juga videonya. Nah, lalu bagaimana mungkin ya kalau kita mau trading FOMC ini? Karena FOMC ini nggak lama. Ini kalau kita lihat dari sini tinggal 1 hari 3 jam lagi gitu ya. 1 hari 3 jam lagi akan ada FOMC dan kita akan lihat secara price action-nya itu bagaimana. Beberapa hal kita lihat untuk saat ini Bitcoin masih sesuai dengan analisa kita gitu. Kita kemarin sempat bahas Bitcoin ini ada kemungkinan untuk tes ke level 19.600 kalau teman-teman nonton video sebelumnya ya. Dan memang ini yang terjadi, Bitcoin mulai pumping naik ke level 19.600 dan memang kita sudah sempat menggambarkan juga ini mungkin ada possible rejection juga untuk Bitcoin untuk tes ke bawah lagi. Dan memang ini Bitcoin ke bawah lagi. Yang kita coba clear gambarnya dulu. Nah, nextnya bagaimana? Kalau kita lihat ini sudah play out, kita lihat untuk saat ini Bitcoin di level 19.000. Tapi saya rasa ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah lebih condong kalau kita lihat dari sini mungkin sebelum FOMC ya, karena FOMC ini tergantung dengan keputusannya ya bagaimana. Tapi mungkin ada kemungkinan untuk Bitcoin ini relatif akan mengalami penguatan atau mungkin breakout di level 19.600 gitu. Karena mungkin ya secara sentimen market ini cukup fearful gitu ya, dan biasanya market ini mulai ada sedikit kenaikan membuat orang sedikit FOMO gitu ya pada saat orang-orang sudah mulai ketakutan. Nah, kita bisa mungkin membuat trendline seperti ini. Nah ya, ini uptrend yang kita lihat secara short term uptrendnya. Kalau kita lose this trend atau kita mulai mengalami penurunan lagi di bawah ini harus hati-hati gitu ya. Di sini tadi Bitcoin sempat turun ke level 18.700 ya, di area level supportnya di sini. Ya, kita akan coba lihat dulu apakah Bitcoin bisa breakout ataupun dia mungkin lebih ke arah konsolidasi. Tapi saya condong mungkin Bitcoin ada potensi untuk testing. Salah satunya adalah mungkin bisa testing ke area level atas ini. Mana ya? Ke level ya ini. Kotak warna orange ini gitu ya. Jadi dia mungkin bisa mulai naik kembali lagi ke area berapa? Ke area level 20.600-an, 20.700-an. Ini mungkin bisa menjadi target berikutnya untuk Bitcoin. Kalau seperti ini saya rasa banyak orang yang mulai, wah ternyata ini market akan naik gitu ya. Nah, pada saat Bitcoin mulai mengalami kenaikan, kalau kita lihat seperti ini mungkin hal yang hal berikutnya bisa terjadi, yaitu adalah mulai naik seperti ini, orang-orang mulai bullish lagi, wah ini Bitcoin mulai mengalami penguatan, baru dari sini ada rejection, strong rejection, mulai mengalami penurunan yang besar gitu ya. Dan mungkin ini baru Bitcoin langsung masuk ke dalam new lows-nya dia gitu ya, atau low-nya baru. Low-nya baru nanti kita akan bahas pada saat Bitcoin mengalami penurunan. Mungkin di area 17 ini 17.600 ini kan low sebelumnya gitu ya. Kita sempat bahas ada potensi Bitcoin testing ke level 16.200 atau bahkan mungkin ke area level 14 ribuan. Ya, ini pun masih open play gitu, karena saya rasa market masih dalam posisi downtrend dan fearful juga gitu ya. Jadi skenario ini ada potensi sebenarnya untuk Bitcoin mengalami pump sesaat dulu gitu ya. Kita kalau lihat seperti ini, tapi masih kembali lagi tergantung terhadap keputusan dari FOMC. Kenapa? Karena kalau mungkin keputusan ini 100 basis point ya, yang 18%, ini akan menimbulkan panik di market. Ya, jadi walaupun misalnya market lagi mengalami kenaikan, bisa langsung mengalami penurunan dengan berita yang cukup besar seperti itu, gitu ya. Jadi kira-kira ini untuk play out untuk Bitcoin saat ini. Kalau kita secara volume sebenarnya, di sini udah nyala ya. Volume sebenarnya di sini ada sedikit kenaikan, di sini ada volume sell-nya karena memang ini Bitcoin mulai mengalami penurunan. Tapi sebenarnya ini cukup bagus dengan dia konsolidasi seperti ini gitu. Jadi selama dia tidak turun dari tren ini, atau bisa dibilang turun dari level supportnya dia. Ya, kalau kita dari one day di sini kita lihat level supportnya di sini, selama masih bertahan, mungkin ini ada potensi bounce dulu ya. Baru dia mulai mengalami second drawdown atau mulai mengalami drawdown atau penurunan besar berikutnya seperti itu ya. Jadi ini untuk Bitcoin. Untuk Ethereum bagaimana?
Ethereum ini setelah merge mengalami penurunan yang signifikan sekali kalau kita lihat dari sini. Tapi di sini dia ranging sebenarnya kalau teman-teman perhatikan. Artinya ya dia berada di area yang sama. Untuk saat ini berada di kisaran level supportnya dia gitu. Ini naik 1,9% di level supportnya dia. Short term supportnya sebenarnya berada di kisaran area ini ya 1326. Jadi kalau teman-teman lihat ini Ethereum mulai naik ke area 1430-an, ya harus hati-hati gitu karena ini bisa dibilang level support yang cukup kuat ya. Jadi artinya Ethereum saat ini lebih lemah dari yang sebelumnya gitu. Jadi jangan karena kita lihat secara price action selama beberapa hari terakhir dan Ethereum ini condong melemah kalau dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi potensi mungkin kalau dia mengalami kenaikan seperti ini gitu ya, ada potensi dia untuk ke reject lalu mengalami penurunan lagi. Seperti itu. Ini untuk Ethereum ya. Nggak terlalu fluktuatif juga kalau dibandingkan dengan kripto-kripto lainnya. Support berikutnya ya, dan ini mungkin bisa menjadi buying zone atau demand zone teman-teman, itu berada di kisaran level 1200-an. Ini di bawah area ini gitu ya. Tapi masih open play juga. Kalau kita lihat Bitcoin drop, saya rasa ya masih ada potensi untuk Ethereum tes ke level 3 digit lagi. Dan kalau Ethereum 3 digit, saya rasa ini sangat-sangat buying opportunity sih, atau kesempatan beli yang cukup oke untuk teman-teman invest istilahnya ya. Jadi mungkin kira-kira itu untuk Ethereum. Nextnya tadi kita lihat Ethereum ini condong melemah, tapi kalau kita lihat XRP ya, di sini grafiknya. Nah, kita lihat di sini XRP ini mengalami penguatan sangat signifikan gitu ya. Kita lihat dari sini dia mengalami penguatan sangat signifikan secara time frame 4 jam. Yang saya perhatikan ya, ini dia membentuk seperti pattern, mungkin teman-teman bisa katakan ini seperti cup and handle gitu ya di sini, lalu dia ada handle di sini, lalu sekarang dia breakout seperti ini gitu ya. Dan ini breakoutnya cukup signifikan, dan XRP ini punya kecenderungan di saat bear market dia malah rally gitu. Apakah di sini saatnya XRP untuk mulai bergerak? Itu bisa terjadi gitu ya. Next target mungkin ini di area level high sebelumnya, itu di kisaran level 0,4098 gitu ya. Kalau dia bisa berhasil naik, kalau teman-teman yang belum ada XRP dan melihat wah ini ada kenaikan, ada potensi dulu, jadi jangan terlalu FOMO juga gitu, karena saya rasa ada potensi untuk XRP ini kembali retest dulu. Jadi dia mungkin naik ke atas seperti ini ya, lalu ada potensi untuk retest dulu, testing mungkin ke area kisaran level 0,38an, baru mulai mengalami kenaikan berikutnya gitu untuk another leg up. Kalau ternyata pattern cup and handle ini seperti play out gitu ya, berhasil ya, mungkin ada potensi dia naik ke area berapa nih, bisa ke area 0,45 ya. Ini sangat signifikan sebenarnya kalau kita dari sini dia naik 13% ya, kalau memang ini benar-benar terjadi breakout yang benar-benar terjadi. Karena kalau kita lihat untuk saat ini secara volume dia cukup kuat. Teman-teman bisa lihat dari sini volumenya cukup kuat gitu ya. Tapi jangan FOMO. Kalau mau beli pun pas retest aja gitu ya. Kalau terkejar jangan dikejar istilahnya ya. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini ya. Kita bahas Bitcoin sedikit, Ethereum juga XRP dengan berita-berita terbaru. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.